Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan teman-teman, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, malam Ahad, kita masuk di pertengahan bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an. Tanggal 15 Ramadan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan, kekuatan terus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah wa Rasuluh kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Amin Allahumma amin. Sahabat dan teman-teman, saya akan membaca sebuah hikayat di sini. Insya Allah hikayat ini akan menjadi motivasi, pendorong untuk kita semua agar terus semangat dengan al-a'malus shalihah, amal-amal yang baik. Di sini ada hikayah. Hukiyah anna majusiyan ra'a ibnahu fi ramadana ya'kulu fi suqi fadarabahu wa qala lima lam tahfadh hurmatal muslimina fi ramadana. Hukiya diceritakan anna majusiyan, sesungguhnya seorang majusi. Majusi ini bukan nama orang ini, tapi nama agama Majusi. Ada seseorang yang beragama Majusi, yaitu yang pengikutnya menyembah api. Orang Majusi ini, ra'a ibnahu, melihat siapa Majusi, ibnahu kepada anaknya Majusi, fi ramadana, di dalam bulan Ramadan, ya'kulu, makan siapa ibnuhu, makan siapa anaknya orang Majusi ini, makan di mana? Fisuqi, di dalam pasar. Fadarabahu, maka memukul siapa Majusi, hu kepada anaknya. Wa qala, dan berkata siapa Majusi, lima, kenapa? Lam, tidak tahfadz menghormat engkau hurmatal muslimina akan kemuliaan orang-orang muslim fi ramadana, di bulan Ramadan. Ada seorang Majusi, anaknya makan di tengah-tengah pasar. Anaknya Majusi, anaknya orang kafir, ini Majusi ini kafir. Anaknya makan di tengah-tengah pasar di siang hari, tepatnya di bulan Ramadan. Dipukulin sama bapaknya, sama si Majusi itu dipukul. Wahai anakku, hendaknya kamu ini harus menghormati orang-orang muslim yang sekarang tengah menjalankan ibadah puasa. Jangan begitu loh. Dipukul sama bapaknya. Si anaknya yang makan di pasar itu dipukul. Kemudian famata, maka setelah mati al-majusiyuh, siapa Majusi tadi, fara'ahu, maka melihat hu kepada Majusi, alimun, siapa orang yang alim, fil manami, di dalam tidur. Setelah si Majusi itu meninggal, maka ada orang alim yang mimpi melihat Majusi itu ala sariril izzati fil jannah. Orang Majusi itu bersenang-senang ada di atas ranjang yang megah, ada di atas ranjang yang mewah di dalam sorga. Orang alim itu mimpi melihat si Majusi yang mukulin anaknya itu ada di sorga, di atas ranjang yang sangat megah, di atas tempat tidur yang sangat mewah. Faqalah, maka berkata siapa orang alim, alasta majusiyan, bukankah engkau seorang kafir penyembah api? Kata orang alim itu kepada si Majusi itu. Loh, Anda kan orang Majusi, orang kafir. Kenapa Anda bisa ada di dalam sorga? Kenapa Anda bisa ada di tempat tidur yang megah, yang mewah?
Ada apa ini, kata orang alim ini sama majusinya? Anda kan orang majusi. Faqala, maka berkata siapa orang majusi, bala, ya betul, saya orang majusi. Walakin sami'tu waqtal mauti nidaan min fawqi. Dan akan tetapi sami'tu, mendengar siapa aku, waqtal mauti, ketika aku menghadapi sakaratul maut, ketika aku akan mati, aku mendengar nidaan, sebuah panggilan min fauqi, yang panggilan itu terdengar seakan-akan dia ada di atasku. Suara itu seakan-akan dari atasku. Menjelang kematianku, hampir detik-detik kematianku, aku mendengar suara itu berkata, ya malaikati, wahai malaikatku, la tatrukuhu, jangan kalian biarkan orang majusi itu, majusian, mati dalam keadaan kafir, majusi. Wahai malaikatku, jangan biarkan itu dia mati kafir, jangan biarkan si majusi itu tetap dalam kemajusiannya, jangan biarkan dia mati kafir. Fa'akrimuhu, maka hendaklah kalian memuliakan dia, si majusi itu, bil islami, dengan Islam. Kenapa? Bihurmatihi, dengan sebab penghormatannya si majusi itu, li Ramadana, kepada bulan Ramadan. Suara itu berkata di atasku, kata si majusi itu, menjawab pertanyaan ulama. Saya mendengar suara seperti ini, wahai malaikatku, janganlah kalian membiarkan dia itu mati dalam keadaan majusi. Muliakanlah dia dengan Islam. Tuntunlah dia dengan syahadataini, dengan dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia telah menghormati bulan Ramadan. Fal isyaratu anna al-majusiyah lamma ihtarama Ramadana wajada al-imana. Maka isyarahnya, sesungguhnya orang majusi tersebut, annal majusiyah lamma ihtarama, ketika dia memuliakan Ramadan, wajadah, maka dia menemukan al-imana, keimanannya. Dengan sebab dia memuliakan bulan Ramadan, maka dia menemukan keimanannya. Hidayah turun dari Allah karena dia telah menghormati bulan Ramadan. Terus fakaifah, maka bagaimana? Fakaifah, maka bagaimana biman dengan seseorang somahu, yang berpuasa siapa man, wahtaramahu, kemudian memuliakan siapa manhu, kepada Ramadan. Ini orang majusi, karena menghormati Ramadan, Allah memuliakannya dengan iman. Bagaimana kalau orang muslimnya sendiri itu yang berpuasa dan memuliakan Ramadan dengan amal-amal soleh? Bukan hanya berpuasa di sini, di samping berpuasa juga memuliakan puasa dengan amal-amal soleh, menghindari hal-hal yang membatalkan puasanya, juga menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa saja yang membatalkan pahala puasa? Misalnya riba, kata orang Madura, arasanan coba na orang, wal'iyadzubillah. Namimah, menebar fitnah, menebar hoak, dan lain semacamnya. Menghindari dari hal itu namanya memuliakan. Tidak hanya berpuasa saja, di samping berpuasa, wahtaramahu, juga memuliakan puasa dengan menjaga amal-amal soleh dan menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itu loh sulitnya bagi orang-orang awam seperti saya. Puasa ya puasa, cuma kadang-kadang namimah, nebar fitnah, hoak, terus riba,
nebar kejelekan tetangga dan lain semacamnya. Maka orang tersebut puasa tapi tidak memuliakan bulan puasa, tidak memuliakan Ramadan. Nah, bagaimana kalau Muslim itu sendiri berpuasa dan memuliakan, itu lain lagi nanti. Itu kembali kepada hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah dalam hadis qudsinya, nanti saya sendiri, saya yang akan langsung membalasnya. Tidak melalui malaikat, tidak melalui apa-apalah. Dari besarnya, dari keagungan kemuliaan Ramadan ini ada hal-hal yang amat sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang mafhum mukhalafahnya kembali, wal a'yadzu billah, bagaimana kalau orang-orang muslim itu sendiri tidak puasa? Orang muslim yang sudah, kalau baligh terus akalnya cukup, akalnya sempurna, itu sudah mukallaf namanya, sudah masuk ke zona taklifi. Berarti wajib menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Wajib baginya, bagi yang telah mukallaf. Wajib puasa. Bagaimana kalau orang muslim itu sendiri tidak puasa dan tidak menghormati bulan puasa? Ya tidak puasa dan tidak menghormati, menghina lagi. Maksudnya menghina, ngerokok di tempat rame misalnya, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nanti matinya gimana ya? Kalau Allah berkehendak, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita semua dilindungi. Dibalik oleh Allah mati majusi, mati kafir, mati su'ul khatimah. Wal'iyadzu billah. Para sahabat dan teman-teman, kita hanya saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya pribadi Tajuddin Syahid, bukan untuk menggurui tapi membaca, untuk belajar sendiri, mengoreksi diri saya sendiri, kekurangan saya sendiri, juga bagi teman-teman yang mau mengambil manfaat dari apa yang saya baca ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.